Kisah ini adalah salah satu cerita rakyat Kalimantan Tengah yang berasal dari Kabupaten Katingan. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah desa yang bernama Tumbang Barawe yang terletak di Kecamatan Malai, Kabupaten Katingan. Menurut cerita, di desa ini hiduplah sepasang suami istri yang bernama Tumbung dan Ingey. Inilah kisah Tumbung dan Ingey, legenda Kalimantan Tengah. Sebelum Anda menyaksikan kisah ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk mendapatkan kisah-kisah terbaru pada channel ini. Kedua pasang suami istri ini mempunyai wajah yang tampan dan cantik. Tumbung sebagai seorang suami mempunyai suatu sifat yang tidak disenangi oleh istrinya, yaitu sifat cemburu. Ketika Ingey ingin keluar rumah, tiba-tiba Tumbung mendatangi Ingey. Adinda mau kemana? Bolehkah Adinda pergi keluar sebentar untuk melihat-lihat di luar, Kakanda? Kalau Adinda ingin melihat di luar, Adinda bisa melihat lewat jendela saja. Tapi Kakanda, Adinda ingin merasakan juga udara segar di luar. Tumbung tetap tidak mengizinkan Ingey untuk keluar rumah. Ia tidak menyenangi dan tidak memperbolehkan istrinya bebas keluar rumah dan bergaul dengan orang lain, meskipun masih dalam hal-hal yang wajar dan biasa. Hal ini membuat sang istri selalu sakit hati dan merasa tertekan. Pada suatu hari, datanglah seorang penduduk desa untuk memberikan undangan. Selamat pagi, apakah ada orang di rumah? Tumbung dan Ingey mendengar suara seseorang di depan pintu. Siapa itu, Kakanda? Coba Kakanda buka pintu. Ada apa ya? Anda mengetuk pintu? Lalu orang tersebut memberikan sesuatu kepada Tumbung. Ini sebuah undangan dari kami desa sebelah. Tumbung lalu menerima undangan tersebut dan menemui Ingey sang istri. Tumbung lalu membuka undangan itu dan melihat undangan sebuah pesta yang dinamakan Sangka Lunuk. Di dalam pesta ini diadakanlah keramaian-keramaian dan upacara-upacara adat selama beberapa hari dan beberapa malam. Ingey ingin sekali datang ke tempat keramaian tersebut, dan ia mengajak suaminya agar mau pergi bersamanya. Kakanda, bisakah kita pergi ke kampung sebelah untuk menghadiri pesta Sangka Lunuk? Maaf, Adinda tetap tidak boleh keluar rumah tanpa izin dari Kakanda. Sang suami menolak ajakan itu dan malah melarang istrinya pergi dulu. Sang istri Ingey menuruti perkataan sang suami. Pada keesokan harinya, Tumbung mulai pergi berburu. Melihat suaminya belum pulang, Ingey mulai tidak sabar untuk melihat pesta Sangka Lunuk. Setelah melihat dari rumah, pesta telah dimulai. Lama sekali Kakanda pulang. Nanti pestanya keburu selesai. Ingey bergegas berangkat pergi sendiri
meninggalkan Tumbung karena tak tahan untuk menghadiri pesta. Sesampainya di kampung sebelah, Inge pun melihat tempik sorak kegembiraan dan bunyi gendang serta gong. Wah, ramai sekali pestanya. Coba dari tadi aku datang kemari. Tak lama berselang, Tumbung pulang berburu. Ia membawa seekor monyet hasil buruannya. Dan dia tidak sabar ingin menyerahkan kepada Inge untuk dimasak. Adinda, di manakah engkau? Kakanda membawa sesuatu untukmu. Namun, setibanya di rumah, ia tidak menemukan istrinya itu. Tumbung mencari ke segala penjuru rumah, namun ia tidak menjumpai Inge sang istri. Pikirannya pun teringat akan pesta Sangkalunuk. Apakah Adinda berangkat tanpa menungguku? Dengan rasa kesal dan marah, Tumbung menyusul Inge ke desa sebelah tempat Sangkalunuk berlangsung, sambil membawa monyet hasil buruannya. Monyet tampak seolah seperti manusia karena telah didandani dan dipakaikan baju Inge dan celana Inge. Setelah tiba di pesta Sangkalunuk, Tumbung akhirnya bertemu dengan Inge. Namun kemarahannya justru semakin menjadi-jadi ketika mendapati Inge justru sedang bermain bersama laki-laki lain. Oh, jadi ini alasannya Adinda meninggalkan Kakanda. Di tengah amarah yang memuncak, ia melemparkan monyet yang dibawanya ke hadapan Inge. Dan kemudian Tumbung berkata, Menarilah bersama Inge. Inge seketika terkejut melihat monyet yang terjatuh di hadapannya dengan memakai baju miliknya. Usai ucapan itu, seketika langit menghitam, angin berhembus kencang, kilat menyambar-nyambar, dan suara petir menggelegar. Sesaat kemudian, tempat itu pun diguyur hujan yang sangat aneh. Bukan air yang keluar, melainkan batu. Tempat Sangkalunuk seakan berubah menjadi neraka. Semua orang berlarian, termasuk Tumbung dan Inge. Sadar akan bahaya yang mengancamnya, Tumbung berlari sekuat naga untuk menjauh dari tempat pesta itu. Malang kakinya terlilit akar, Tumbung pun terjatuh saat berlari. Ia akhirnya tertimpa hujan yang berubah menjadi batu. Inge yang juga sangat ketakutan lari ke arah yang berlainan. Ia akhirnya berlindung di rumahnya. Namun, meski di dalam rumah, langit seolah-olah mengutuk keduanya. Inge juga turut berubah menjadi batu di dalam rumahnya. Batu Tumbung dan batu Inge adalah dua buah batu besar yang terletak di tempat yang berbeda. Batu Tumbung terletak di sisi sungai Baraoi, Desa Tumbang, Baraoi, Kecamatan Petak, Malai, Kabupaten Katingan. Masyarakat percaya bahwa batu itu adalah perwujudan dari Tumbung dalam cerita yang telah berubah menjadi batu. Berbeda dengan batu Tumbung,
Batu Inge terletak di sisi aliran sungai Hulu Samba. Menurut penuturan masyarakat setempat, dahulu orang sering mendengar suara tangisan di sekitar batu ini. Isak tangis itu diyakini sebagai bentuk penyesalan Inge. Lokasi batu ini terletak tidak jauh dari desa dan dapat diakses hanya beberapa menit jika menggunakan jalan darat atau sekitar 10 menit jika ditempuh melalui jalur sungai.